Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hari ini kita kembali lagi dalam program kesayangan kita di Duta TV, Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan. Seperti biasa, hari ini kita menghadirkan satu narasumber, tentunya masih dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan kalau kita bicara mengenai tema hari ini pun juga begitu menarik. Nanti kita akan tanyakan tema yang akan dibahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sebelah saya hari ini. Kepada Bapak Haji Haris Faulidi Asnawi LCMSI, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Simawan kabarnya? Alhamdulillah juga sehat, dan kita ya. semua dalam lindungan Allah Subhanahu Amin wa amin ya Ta'ala. rabbal alamin. Tentunya juga itu yang menjadi harapan kita, apalagi kan di tengah pandemi ya, Pak ya. Betul. Kemudian juga banyak sekali kesehatan ngajar juga online, Bapak juga ngajar online, Pak? Ngajar online sekarang. Oke, bisa sekedar online, informasi Bapak ini juga pemirsa ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus juga sebagai ketua prodi untuk untuk prodi Perbankan Syariah. Perbankan Syariah, ya, karena memang di sana juga banyak prodi-prodinya, tentunya juga membahas seputar keuangan ekonomi syariah. Nah, ini yang kemudian juga banyak muncul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di dalam keluarga. Betul. Pernah dibahas kalau kita bicara mengenai keluarga itu sendiri kan memang rata-rata menteri keuangannya adalah si wanitanya. Wanita, betul. Nah, kita hari ini akan membahas seputar Islam dan pengelolaan keuangan keluarga, yang tentunya juga mungkin boleh disampaikan pembukanya terlebih dahulu, Pak, kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih Pak Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Duta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita bisa sama-sama mendengarkan, insyaallah akan kita bahas terkait dengan Islam dan pengelolaan keuangan keluarga. Terkait dengan pengelolaan keuangan, apalagi saat ini kita berada di masa pandemi yang telah lama ya melanda dunia termasuk kita. Jadi kira-kira implikasinya itu besar sekali, dari mulai tentu kesehatan dan terlebih juga akan berimplikasi ke arah ekonomi dan keuangan, sehingga banyak mungkin saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Betul. Yang mungkin di PHK, dan sehingga akan mempengaruhi kepada keuangan di keluarganya. Nah, ini menjadi menarik karena di dalam Islam sendiri sebenarnya terkait dengan pengelolaan harta, kita bicara tentang harta sebenarnya yang pertama itu, karena harta, keuangan itu bagian daripada harta itu sendiri. Kalau kita baca di buku-buku atau di kitab-kitab fikih muamalah itu, harta itu diantaranya dibagi kepada dua. Ada yang namanya an-nuqud dan ada yang namanya al-arud. Jadi ada yang bentuknya itu berupa seperti uang. Nah, uang itu bisa macam-macam, ada uang giral, uang kartal dan seterusnya. Nah, ada yang bukan uang. Nah, yang bukan uang itu ya tentu selain uang, misalnya harta benda yang lain, ada rumah, mobil, apa dan lain sebagainya. Nah, saat ini, ini menarik kenapa? Karena saat ini orang hampir semuanya pasti pegang uang. Gitu. Kalau dulu mungkin agak terbatas, tapi sekarang nilai harta itu kan dinilai dengan uang, sehingga apapun yang kita usahakan itu biasanya akan menghasilkan uang dulu sebagai nilai dari pendapatan kita. Nah, terkait dengan harta itu Islam sebenarnya sangat perhatian gitu ya, sangat perhatian. Ini terbukti di misalnya kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Qur'an itu ada, kalau harta itu dalam bahasa Arab namanya al-mal, yang jamaknya adalah amwal, itu artinya harta. Nah, di dalam Al-Qur'an itu tidak kurang dari 86 kali disebutkan yang dengan kosakata al-mal atau al-amwal tadi. Nah, jadi dan itu tersebar di sepertiga surah di dalam Al-Qur'an. Jadi ini menandakan bahwa memang masalah terkait dengan harta, termasuk juga terkait dengan keuangan, itu sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan dunia ini.
Salah satu ya yang terpenting, bukan yang utama gitu istilahnya, tapi itu bisa sebagai pilar kehidupan kita. Bahkan ini sampai ke akhirat. Di dalam hadis Rasul itu, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma'afnah. Satu, yang pertama, langkah kaki Ibnu Adam itu tidak akan bergerak sebelum dia ditanya tentang 4 hal itu. Yang pertama adalah tentang umurnya, dari mana dia habiskan. Wa an ilmihi fi mafa'al, tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkannya gitu. Wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqu, dan dari hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia dipergunakan harta itu. Wa an jasadihi fi ma ablah, itu Allah termuji. Nah, dari 4 hal itu termasuk harta. Dan memang harta itu dari keempat itu tadi, yang ditanya 2 kali itu cuman harta. Kalau yang lain umur kan kemana menghabiskan 1 kali. Nah, kalau misalnya ilmu kemana diamalkannya, bagaimana mengamalkan. Tapi ketika harta itu 2, min ainat tasabahu, dari mana mendapatkannya, wa fima anfaqahu, dan dari mana kemana menginfakkannya, membelanjakannya. Ada 2 sisi. Nah, 2 sisi ini nanti di akhirat kita ditanya. Jadi pengelolaan keuangan itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab kita nanti sampai ke akhirat. Jadi dua konteks tadi. Nah, inilah juga yang menyeratkan bahwa 2 hal ini kan kaitannya dengan pengelolaan. Dari mana dapat dan dipakai untuk apa. Nah, 2 hal konteks pengelolaan, sehingga dalam Islam sangat memperhatikan itu. Terutama di dalam keluarga. Betul. Hal ini kan juga menjadi bagian yang utama ketika kita mengelola keuangan. Baik itu yang didapat dari gaji, ataupun juga didapat dari hasil berdagang, dan kemudian juga bertani, ataupun juga berkebun, dan bahkan beternak begitu ya, menjadi bagian penghasilan bagi kita semua. Yang kemudian kita lebih banyak ketahui begitu sebelum kita bahas mengenai keluarga. Banyak dari kita yang kemudian juga beralih akhirnya menjadi seorang bisnismen kalau istilah kerennya gitu ya. Padahal ibaratnya menjadi seorang pedagang, baik itu jasa ataupun juga barang begitu. Ini kan juga bagian dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Benarkah memang hal tersebut dijadikan sebagai salah satu indikator kita untuk tetap ibaratnya menjalankan kaidah-kaidah Islam dengan berdagang di luar dari kita melakukan aktivitas yang secara rutin, misalkan menjadi seorang pegawai dan lain sebagainya. Baik. Nah, kaitannya dengan berdagang atau mungkin membuat atau memproduksi barang-barang lalu diperjualbelikan, atau mungkin kita menawarkan jasa kita dan sebagainya. Nah, itu kan kaitannya dengan dari mana kita mendapatkannya. Min ainat tasabahu tadi, bagaimana kita mendapatkannya. Nah, harta itu di dalam kaidah-kaidah fikih, di dalam hadis dan di dalam Al-Qur'an, paling tidak ulama menyeratkan ada 5 hal yang perlu diperhatikan di dalam kita mengelola harta itu. Yang pertama, hindari yang haram. Itu yang pertama. Jadi apapun yang kita lakukan itu haruslah sesuatu yang terhindar dari yang haram. Nah, karena yang haram ini sesuatu yang dilarang kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang itu konteksnya kan dalam pengelolaan harta itu sebenarnya begini, Mas. Pengelolaan harta kita itu, pengelolaan keuangan kita di keluarga itu harus berorientasi kepada akhirat. Itu intinya. Orientasinya adalah jangka panjang gitu, bukan hanya sekedar kita hidup di dunia. Karena kalau kita hanya sekedar hidup di dunia, maka itu jangka pendek. Nah, itu kan harta sebagai sarana saja di dunia ini, tapi intinya adalah kita nanti mencapai jangka panjang. Nah, ini yang disebut kalau di dalam ekonomi itu kita bahwa tujuan kita melakukan kegiatan ekonomi itu jangka panjangnya adalah falah istilahnya. Falah itu akan memperoleh keberuntungan gitu. Nah, kita akan mengharap ridha Allah di dunia ini. Begitu kita meninggal, kita berharap rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keridhaan Allah ini akan, kalau orang itu mendapatkan ridha dari Allah, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun gitu. Nah, falah itu artinya beruntung. Nah, keberuntungan itu kalau kita artikan secara sederhana gitu ya. Nah, seperti ketika kita melakukan sesuatu yang sedikit, tapi sebenarnya balasannya kan banyak, besar gitu. Kalau misalnya kalau di dalam bahasa Arab itu petani itu disebut dengan al-fallah namanya. Fallah itu petani. Petani itu sebenarnya orang yang beruntung. Kenapa disebut orang beruntung?
karena dia melakukan sesuatu itu tidak banyak, kan tinggal ambil biji, tanam, bahasa kasarnya gitu ya, ambil biji, tanam, terus kalau misalnya kita tinggal tidur nanti panen. Nah, apalagi tempat kita kan tanahnya subur, jadi apa yang dilakukan oleh petani itu lebih banyak ya, dia tidak terlalu banyak usaha. Kalau yang asal dasarnya ya tinggal tanam, yang numbuhkan siapa? Yang numbuhkan Allah, yang nyiram kasih air, hujan, itu Allah. Jadi akhirnya nanti tumbuh, dari satu tumbuh misalnya ada 7 tangkai, terus ada masing-masing tangkai ada 100, jadi itu keberuntungan. Nah, keberuntungan ini yang kita harapkan dari kehidupan kita. Karena kalau tanpa keberuntungan, kita bayangkan aja umur kita paling berapa tahun gitu. Betul. Nanti di akhirat apa kita pantas gitu dengan hanya sekedar amal sekian mendapatkan surga Allah. Nah, itu tadi ya. Kalau kita bicara mengenai sumbernya dari mana dan kemana kita mengeluarkan dan apa kaitannya dengan beruntung, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Pak ya. Tentunya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.